Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kepada kalian yang telah mengklik video kita. Perkenalkan, kita dari mahasiswa Teknik Mesin Universitas Pancasila. Kita akan menjelaskan tentang sistem mesin uap. Perkenalkan, saya Sukardawi beserta 3 rekan saya, yaitu Hadian Adiatma, Miftah Sifa, dan Muki Adnan. Oke teman-teman, enjoy dan selamat menyaksikan video kita. Oke, berikut ini adalah 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan turbin uap. Yang kedua, cara kerja turbin uap. Yang ketiga, turbin uap dan jenisnya. Yang keempat, dampak revolusi industri. Dan yang kelima, efisiensi radiator. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saudara saya, yaitu Muki Adnan. Slide berikutnya, saya akan menjelaskan turbin uap. Turbin uap merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin langsung atau dengan bantuan elemen lain dihubungkan dengan mekanisme yang digerakkan. Turbin uap merupakan salah satu jenis mesin yang menggunakan metode external combustion engine. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan turbin uap. Pada tahun 1629, Giovanni Branca mengusulkan sebuah konsep yang telah digambarkan olehnya pada jauh-jauh hari, yakni sebuah turbin uap terdiri dari sebuah roda yang diputar oleh uap yang masuk ke dalam pisau baling-baling di sisi luarnya dalam sistem tertutup. Hal itu terdapat dalam bukunya, yaitu Le Machine. Kemudian pada tahun 1831, tepatnya di Amerika Serikat, William Avery mengembangkan penerapan awalnya, namun mesinnya tidak berjalan dengan lancar dan tidak efisien. Selanjutnya, pada tahun 1883, seorang penemu berkebangsaan Swedia, Gustav de Laval, mengembangkan sebuah sistem turbin uap yang efektif, dan ia sendiri memiliki andil sebagai penemu turbin uap modern. Dia menggunakan turbin kecil untuk menggerakkan sebuah alat yang memisahkan busa dan susu dengan gaya sentrifugal. Cara mengoperasikannya pada tingkat yang teramat tinggi, yakni sebanyak 30.000 putaran dalam 1 menitnya. Pada tahun 1854 sampai dengan 1931, Charles Parsons, seorang insinyur Inggris, mematenkan turbin uap yang sama dengan rancangan de Laval dengan beberapa rangkaian baling-baling yang dipasang pada sebuah rotor. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja. Yang pertama, uap masuk ke dalam turbin melalui nosel. Lalu yang kedua, uap yang memancar keluar dari nosel diarahkan ke sudut-sudut turbin. Yang ketiga, uap mengalir melalui celah. Lalu selanjutnya, ada aplikasi. Aplikasi untuk turbin uap salah satunya adalah pada pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap bekerja menggunakan siklus Rankine karena siklus Carnot tidak memiliki fase kompresi. Efisiensi dari siklus Rankine juga dapat ditingkatkan dengan melakukan ekspansi pada uap dan melakukan cheating. Pembangkit listrik tenaga uap memiliki beberapa komponen yang penting, antara lain yang pertama adalah boiler. Boiler memiliki fungsi untuk mengubah air menjadi uap. Proses yang terjadi di dalam boiler adalah air diubah menjadi uap air dengan dipanaskan menggunakan panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Proses pembakaran ini kemudian dilanjutkan di ruang pembakaran dengan bahan bakar dan aliran udara dari luar.
Uap yang dihasilkan adalah uap superheat yang memiliki temperatur dan tekanan yang tinggi. Banyaknya uap yang dihasilkan tergantung kepada luas permukaan dari perpindahan panas, laju aliran, serta panas yang diberikan dari pembakaran. Selanjutnya ada boiler feed pump. Boiler feed pump digunakan untuk mengalirkan air yang akan dijadikan uap ke dalam boiler dari pembangkit. Lalu ada turbin uap. Turbin uap bekerja untuk mengubah energi panas yang ada di uap menjadi gerakan rotasi. Uap dengan tekanan dan temperatur tinggi diarahkan untuk mendorong bilah turbin yang menempel pada poros sehingga poros bergerak berputar. Gerakan berputar pada poros ini yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Selanjutnya ada kondensor. Kondensor digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari pembangkit dengan mengurangi tekanan eksos dari uap di bawah atmosfer. Hasil dari kondensasi yang terjadi di kondensor dapat dialirkan kembali ke boiler. Lalu ada superheater. Boiler superheater memproduksi uap air superheated atau kering. Uap air ini menyimpan lebih banyak energi panas daripada uap air saturated atau uap air yang basah, ditandai dengan nilai entalpi yang lebih tinggi. Uap air yang diproduksi oleh boiler konvensional umumnya hanya mencapai fase saturated, dan pada boiler superheater, uap air saturated ini akan dipanaskan lebih lanjut mencapai fase superheated. Selain menyimpan energi panas yang lebih besar, uap air superheater juga menghilangkan sifat basah dari uap air saturated, sehingga tidak akan terjadi kondensasi yang terlalu cepat di dalam mesin yang menggunakan uap air tersebut. Terdapat beberapa jenis pembangkit yang menggunakan uap untuk menghasilkan listrik. Yang pertama adalah dry steam power plant. Di dry steam power plant, uap mengalir ke arah turbin yang akan menggerakkan generator yang akan menghasilkan listrik. Uap menghilangkan kebutuhan akan bahan bakar fosil untuk menjalankan turbin. Pembangkit jenis ini hanya mengeluarkan uap berlebih dan gas dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang kedua adalah flash steam power plant. Flash steam power plant merupakan jenis pembangkit listrik geothermal yang paling banyak digunakan. Fluida pada temperatur yang lebih tinggi dari 182 derajat Celcius dipompa dengan tekanan tinggi ke tangki yang memiliki tekanan jauh lebih rendah. Perbedaan tekanan ini menyebabkan fluida untuk terevaporasi dengan sangat cepat. Efisiensi turbin uap. Saat menghitung efisiensi dari turbin uap, kelembapan dari uap perlu diperhatikan pada tahap akhir kondensasi uap. Bisa dilihat pada rumus di bawah ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal, yaitu sebuah siklus Rankine sederhana ideal bekerja pada temperatur 400 derajat Celcius dan tekanan 80 bar. Tekanan kondensor 0,1 bar, aliran massa uap yang masuk ke turbin 100 kg per second. Hitunglah kerja turbin, kerja pompa, kalor masuk, kalor keluar, dan efisiensi siklus, daya yang dihasilkan turbin, dan daya neto siklus. Oke, pertama-tama kita gambarkan skema siklus Rankine sederhana dan dilengkapi dengan data-data yang ada di dalam soal seperti gambar berikut. Yang ditanya itu ya ada WT, WP, key in, key out, efisiensi termodinamika, daya turbin, dan daya neto siklus. Dari tabel sifat-sifat uap panas lanjut didapat H1 sama dengan 3139,4 kJ per kilogram. S1 sebesar 6,3658 kJ per kilogram Kelvin. Entropi uap keluar turbin sama dengan entropi uap masuk turbin atau isentropis, sehingga S1 sama dengan S2 sebesar 6,3658 kJ per kilogram Kelvin. Dari tabel uap jenuh pada tekanan 0,1 bar atau 10 kPa didapat Hg2 sebesar 2583,9 kJ per kilogram. Lalu ada Hf2 sebesar 191,81 kJ per kilogram. Hfg2 sebesar 2392,1 kJ per kilogram. Sg1 sebesar 8,1488 kJ per kilogram Kelvin. Sf2 0,6492 kJ per kilogram Kelvin. Dan Sfg2 sebesar 7,4996 kJ per kilogram Kelvin. Fraksi atau kadar uap
X dapat dihitung dengan X sama dengan S2 dikurang SF2 dibagi SFG 2 sama dengan 6,3658 dikurang 0,6492 per 7,4996. Hasilnya yaitu 0,7622 atau 76,22% uap. Artinya, kadar uap yang keluar dari turbin menuju kondensor adalah 76,22% atau fluida yang keluar dari turbin 76,22% uap dan 23,78% cair. Bagian yang cair ini tidak perlu lagi diembunkan, tetapi 76,22% uap ini harus dibuang kalornya supaya fasenya berubah menjadi cair. Maka energi total yang terkandung di dalam 76,22% uap dapat dihitung X sama dengan H2 dikurang HF2 dibagi HFG. 0,7622 sama dengan H2 dikurang 191,81 dibagi 2392,1. Hasilnya yaitu H2 sama dengan 2015,07 kJ per kilogram. Maka kerja turbin dapat dihitung yaitu WT sama dengan 1 dikurang H2. Hasilnya 1124,33 kJ per kilogram. Daya turbin adalah PT sama dengan WT dikali M, yaitu 1124,33 kJ per kilogram dikali 100 kg per second. Hasilnya yaitu 112,344 MW. Kalori yang dibuang oleh kondensor sama dengan Qout sama dengan H2 dikurang H3. H2 yaitu entalpi uap yang masuk ke kondensor sebesar 2015,07 kJ per kilogram. Sedangkan H3 adalah entalpi air yang keluar dari kondensor sebesar 191,81 kJ per kilogram. Maka kalori yang dibuang oleh kondensor adalah Qout sama dengan 2015,07 dikurang 191,81. Hasilnya 1823,26 kJ per kilogram. Daya kondensor yang dibutuhkan untuk membuang kalori tersebut adalah PK sama dengan 1823,26 dikali 100. Hasilnya 182,326 MW. Kerja pompa dapat dihitung dengan rumus WP sama dengan V dikali P4 dikali P dikurang P3 sama dengan H4 dikurang H3. V yaitu volume jenis air pada tekanan 0,1 bar sama dengan 0,00101 meter kubik per kilogram. P4 tekanan air keluar pompa. P4 sama dengan P1 yaitu 400 bar sama dengan 40 MPa. P3 yaitu tekanan air masuk pompa. P3 sama dengan 0,1 bar atau 10 kilo Pascal. Maka kerja pompa WP sama dengan 0,00101 dikali 40.000 dikurang 10. Hasilnya 40,3899 kJ per kilogram. Bila aliran massa air yang dipompa 100 kg per second, maka daya yang diperlukan oleh pompa adalah PP sama dengan WP dikali M. PP sama dengan 40,3899 kJ per kilogram dikali 100 kg per second. Hasilnya 4038,99 kW. Daya neto siklus Pnet sama dengan PT dikurang PP, yaitu hasilnya 108,305 MW. Kalori yang masuk ke sistem atau Qin dapat dihitung. Qin sama dengan H1 dikurang H4. H1 sebesar 3139,4 kJ per kilogram. Sedangkan H4 yaitu entalpi air masuk ditambah kerja pompa. Maka H4 yaitu 191,81 ditambah 40,3899. Hasilnya 232,1999 kJ per kilogram. Maka kalori yang masuk ke sistem adalah Qin sama dengan 3139,4 dikurang 232,1999. Hasilnya 2900,2 kJ per kilogram. Daya yang dihasilkan boiler atau PB sama dengan 2900,2 kJ per kilogram dikali 100 kg per second, yaitu sebesar 290,02 MW. Efisiensi termodinamika siklus adalah N thermal sama dengan WT dikurang WP dibagi Qin sama dengan 1124,233 dikurang 40,3899 dibagi 2900,2, yaitu hasilnya sebesar 37,37%.
Dari hasil perhitungan dapat dilihat hanya 37,37% yang dapat dari daya yang diberikan ke dalam boiler yang dapat diubah menjadi energi mekanis. Sisanya hilang atau dibuang ke alam melalui kondensor, dan ada sebagian kecil yang digunakan untuk menggerakkan pompa. Oke teman-teman, tidak terasa pembahasan dari kelompok kita telah selesai. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.